Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah manusia meninggal, manusia memasuki alam yang memisahkannya dari alam dunia dan akhirat. Alam itu merupakan tempat di mana manusia menunggu datangnya hari kiamat. Alam tersebut dinamakan barzakh atau juga disebut alam kubur. Setelah di dalam kubur, baik ruh maupun jasad manusia akan melewati malam pertamanya, memulai pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakan selama di dunia. Lalu, bagaimana kondisi malam pertama di alam kubur dan bagaimana si mayit menghadapi malam di alam kubur? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Malam pertama di alam kubur. Alam kubur atau sering disebut alam barzakh adalah batas antara dunia dan akhirat. Alam barzakh menjadi tempat persinggahan sementara bagi setiap manusia yang telah meninggal dunia. Dalam Islam, malam pertama di alam kubur merupakan malam yang penting bagi setiap orang yang telah meninggal dunia, dan malam ini juga memiliki sejumlah tahapan. Pertama, malaikat yang bernama Ruman akan memasuki kubur untuk membuat buku catatan amal yang telah dilakukan si mayit selama hidup dunia. Setelah itu, dua malaikat lainnya datang, yaitu Munkar dan Nakir, yang akan menanyakan akidah dan amalan yang bersangkutan. Sebagian amal seperti sholat dapat membantu si mayit untuk mendapatkan kemudahan dalam melalui tahapan-tahapan malam pertama di dalam kubur. Malam pertama di alam kubur bagi seorang mukmin sangat indah dan dilewati dengan penuh ketenangan. Namun bagi orang kafir dan pelaku maksiat akan melewati malam ini dengan perasaan ngeri dan kesulitan. Syekh Abdurrahim bin Ahmad dalam kitab Daqaiqul Akbar mengutip riwayat mengenai percakapan malaikat dengan ahlul kubur. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa setelah jenazah dikuburkan, datanglah seorang malaikat mengunjunginya. Malaikat tersebut bernama Rumam. Kehadirannya sebelum malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Rumam datang dengan muka yang bercahaya. Sinarnya menyerupai sinar matahari. Malaikat Rumam duduk di dekat jenazah, kemudian berkata, "Tulislah segala amalmu yang baik dan yang buruk." Jenazah itu pun bertanya, "Dengan apa aku menulisnya? Di mana penaku? Di mana tintaku?" Malaikat menjawab, "Gunakan ludahmu sebagai tinta dan jari sebagai penanya." Jenazah bertanya lagi kepada malaikat Rumam, "Aku tuliskan kemana pena ini? Sementara aku tidak punya kertas." Mendengar pertanyaan itu, malaikat Rumam langsung merobek kain kafan yang dikenakan si jenazah, lalu berkata, "Ini kertasmu, tulislah di sini." Si jenazah menulis segala amal perbuatan baiknya selama hidup di dunia. Setelah tinggal menulis amal yang buruk, si jenazah merasa malu kepada malaikat Rumam, lalu berkata, "Wahai malaikat, bagaimana aku menulisnya? Saya malu." Mendengar perkataan si jenazah, malaikat Rumam berkata, "Wahai orang yang bersalah, kenapa engkau malu hari ini, sementara engkau tak sedikit pun merasa malu kepada Tuhanmu pada saat engkau mengerjakannya saat di dunia?" Malaikat Rumam langsung mengangkat tiang batu dengan ukuran besar, lalu memukulkannya kepada si jenazah tadi. Si jenazah menjerit kesakitan. Ia memohon untuk menghentikan pukulan itu seraya berkata, "Wahai malaikat, angkatlah tiang batu ini dariku. Biarkan aku menulis segala amal burukku
selama hidup di dunia. Maka setelah itu, si jenazah langsung menulis segala amal yang baik maupun yang buruk selama hidup di dunia. Setelah itu, malaikat rumah menyuruhnya agar melipat dan memberikan cap atau stempel pada kertas itu. Si jenazah bertanya, bagaimana cara saya menstempelnya sementara saya tidak punya stempel? Mendengar pertanyaan si jenazah, malaikat rumah berkata, pakailah kukumu untuk menstempelnya. Akhirnya si jenazah menstempelnya menggunakan kukunya. Setelah itu malaikat rumah mengalungkan catatan itu kepada si jenazah hingga hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Quran Surah Al-Isra ayat 13. Kedua, setelah kedatangan malaikat rumah, maka datanglah dua malaikat yang menjadi tahapan paling penting yang harus dihadapi pada malam pertama di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir juga mendatangi si mayit dengan berada di sebelah kanan dan kirinya dan memulai mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh kedua malaikat itu berkaitan dengan akidah dan iman si mayit, di mana tugas mereka ialah menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia di alam kubur. Pada saat inilah manusia tersebut akan memulai mempertanggungjawabkan perbuatannya saat hidup di dunia. Orang yang bisa menjawab pertanyaan dari kedua malaikat tersebut akan diberikan kelapangan di alam kubur sampai nanti datangnya hari kiamat. Sedangkan orang yang tidak bisa menjawab, mereka akan mendapatkan siksaan di alam kubur. Kedua malaikat itu akan memberikan 3 pertanyaan pokok. Kemudian pertanyaan pokok tersebut akan diikuti dengan 3 pertanyaan berikutnya sehingga jumlahnya menjadi 6 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Di mana kiblatmu? Siapa saudaramu? Jika mayit yang ditemui itu tergolong orang kafir atau pendosa, maka kedua malaikat itu datang dengan wajah yang penuh marah dan tidak bersahabat. Setiap pertanyaan yang tidak dijawab, maka yang bersangkutan akan mendapat siksa dan kuburannya dipenuhi dengan api. Namun, jika yang ditemui termasuk golongan orang yang beriman, maka wajah kedua malaikat itu berseri-seri dan penuh keramahan. Setiap pertanyaan yang dijawab dengan baik, maka kedua malaikat itu menceritakan mengenai surga. Dalam keadaan ini, kedua malaikat tersebut dinamakan juga malaikat Basyir dan Mubasyir. Seorang mukmin akan tinggal di alam kubur yang indah dan penuh dengan kenikmatan. Dari Abdullah bin Bahir dari Hani, bekas budak Utsman, dia berkata, jika Utsman bin Affan berhenti di suatu kuburan, dia menangis sehingga jenggotnya basah. Ditanyakan kepadanya, apakah kamu ingat surga dan neraka? Janganlah kamu menangis. Apakah kamu menangis hanya karena ini? Dia menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama akhirat. Jika selamat darinya, maka setelahnya pun ia akan lebih mudah urusannya. Namun jika ia tidak selamat darinya, maka sesudahnya pun ia akan lebih sulit lagi. Utsman berkata, Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburan itu lebih buruk dari segalanya. Hadis riwayat Majah. Keadaan jasad di alam kubur. Hari pertama, di alam kubur, pembusukan dimulai di area perut serta kemaluan. Perut dan kemaluan merupakan 2 organ yang paling penting bagi anak cucu Adam. 2 organ yang dikarenakan olehnya Yang Maha Kuasa Subhanahu wa Ta'ala menciptakan insan mengalami kerugian di dunia, namun bakal membusuk paling pertama di alam kubur. Malam kedua. Usai melewati malam pertama, tubuh akan melalui malam kedua di alam kubur. Di sana, mulailah bagian-bagian tubuh lainnya mengalami pembusukan, seperti limpa, hati, paru-paru, serta lambung. Malam ketiga.
Selanjutnya di malam ketiga, mulailah jasad mengeluarkan aroma anyir dan tidak sedap. Wajah akan membengkak, 2 mata, mulut, dan 2 pipi pada seminggu setelah kematian. Setelah sepekan, sesudah 10 hari berlalu, proses pembusukan akan konsisten berjalan menggerogoti anggota-anggota tubuh tersebut. Rambut akan rontok 2 pekan setelahnya. Pada 15 hari kematian, lalat hijau bakal bisa mengendus bau anyir sejauh jarak 5 km, serta ulat-ulat mulai menutupi seluruh tubuh. Pasca 6 bulan, jasad hanya tinggal kerangka tulang. Setelah 25 tahun, rangka ini akan berubah menjadi 1 biji yang di dalam 1 biji tersebut bakal ditemukan 1 tulang yang teramat mungil, dinamakan tulang zulbi atau tulang ekor. Dari tulang inilah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.